Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Afifa Anwar dengan NIM 12120722273. Di sini saya akan presentasikan tugas hukum dan kebijakan publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang First Amendment dan kebijakan publik. First Amendment adalah konsep yang merujuk pada kebebasan atau diskresi yang diberikan kepada pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan atau tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang cepat berubah. Konsep First Amendment adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan, karena asas ini memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang. Asas First Amendment atau asas diskresi merupakan asas yang lahir karena akibat ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum. First Amendment memiliki ciri. Yang pertama, kebebasan bertindak. Pejabat pemerintah memiliki kebebasan untuk bertindak berdasarkan inisiatif sendiri dalam situasi di mana hukum tidak memberikan panduan yang jelas. Ini berarti mereka dapat membuat keputusan yang dianggap terbaik dalam konteks tertentu. Yang kedua, didasarkan pada hukum. Meskipun terdapat kebebasan, tindakan yang diambil harus tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. First Amendment tidak berarti bebas dari tanggung jawab hukum. Tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Yang ketiga, fokus pada pelayanan publik. Penggunaan First Amendment bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, terutama dalam situasi darurat atau ketika ada kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh regulasi yang ada. Lalu ciri-ciri yang keempat yaitu kepentingan umum. Keputusan yang diambil dengan menggunakan First Amendment harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kelima, pengawasan akuntabilitas. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan yang diambil harus diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk adanya mekanisme kontrol, yudisial, dan administratif. Yang keenam, konteks situasional. First Amendment seringkali digunakan dalam konteks situasi tertentu seperti bencana alam atau keadaan darurat, di mana keputusan cepat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik juga memiliki ciri. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tindakan acak. Setiap kebijakan memiliki arah dan sasaran yang jelas, sehingga tindakan yang diambil merupakan hasil dari perencanaan yang matang. Yang kedua, tindakan terencana. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses perumusan yang sistematis dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Tindakan-tindakan dalam kebijakan saling terkait dan berpola, menciptakan suatu rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Lalu ciri selanjutnya, implementasi oleh pejabat pemerintah. Kebijakan publik dilakukan oleh pejabat pemerintah dan mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan dalam praktik, bukan sekedar rencana atau harapan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harus dapat dilihat dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu bersifat positif dan negatif. Kebijakan publik dapat berupa tindakan aktif atau positif untuk memecahkan masalah atau keputusan untuk tidak bertindak negatif dalam situasi di mana intervensi pemerintah diperlukan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu dampak pada masyarakat. Kebijakan publik memiliki konsekuensi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik diharapkan maupun yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan untuk mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap masyarakat. Lalu, ciri selanjutnya didasarkan pada kebutuhan publik. Kebijakan publik muncul sebagai respons terhadap masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat luas, sehingga mencerminkan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kesimpulannya, First Amendment merupakan alat penting dalam administrasi negara, memungkinkan pejabat untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat sambil tetap mempertahankan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum. Penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan umum. Sedangkan kebijakan publik merupakan suatu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya sekedar kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sekian, terima kasih.
Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum